Soul Marisol, welcome back in Marisol, from a soul make you life difference. Hari ini kita bakalan mengeksplor bahan alam yang ada di lingkungan kita dan dapat dijadikan sebagai obat tertentu. Jadi hari ini kita akan masuk ke hashtag LTM. Kita akan mengupas tuntas bagaimana sih bahan alam tersebut dapat dijadikan sebagai obat, bagaimana konsumsi dari bahan-bahan tersebut agar tidak menimbulkan efek samping atau mungkin toksisitas. So, jangan kemana-mana, kita lanjutkan di sini. Di episode LTM kali ini, kita akan membahas tentang potensi bawang putih sebagai obat antihipertensi. Ya, siapa sih yang tidak kenal dengan bumbu pasangan ini? Bawang putih telah lama dikenal sebagai obat antihipertensi atau anti tekanan darah tinggi. Tapi, apakah benar bawang putih tersebut dapat mampu menurunkan tekanan darah? Jika iya, bagaimana sih bawang putih ini mampu menurunkan tekanan darah? Bagaimana konsumsi bawang putih ini yang dianjurkan agar dapat bekerja efektif untuk menurunkan tekanan darah? Dan apakah ada batasan dari konsumsi bawang putih ini? So, jika kalian penasaran, langsung aja kita cek di video kali ini. Berdasarkan catatan Sangsekerta, bawang putih telah digunakan sebagai obat sekitar 5.000 tahun yang lalu. Wow! Dan setidaknya selama 3.000 tahun dalam pengobatan Tiongkok. Dan disusul oleh negara seperti Mesir, Babilonia, Yunani, dan Romawi menggunakan bawang putih untuk tujuan penyembuhan. Pada tahun 1858, Pasteur mencatat bahwa bawang putih itu memiliki aktivitas antibakteri dan digunakan sebagai antiseptik untuk mencegah gangren sama Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Jenis gangren ini merupakan penyakit infeksi pada kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Wah, ternyata si bawang putih ini telah lama dikenal sebagai obat dan baru-baru ini bawang putih itu sering digunakan sebagai obat antihipertensi, anti kanker, dan juga antibakteri. Dan fokus kita kali ini adalah bawang putih sebagai obat antihipertensi. Jadi kita akan bahas terlebih dahulu nih, hipertensi itu sendiri apa? Hipertensi merupakan kondisi di mana seseorang memiliki tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih. Dan secara umum, hipertensi digolongkan menjadi dua berdasarkan penyebabnya, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer merupakan hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui. Hipertensi primer terkait dengan genetik, usia, jenis kelamin, dan gaya hidup yang terjadi akibat proses degenerasi atau aterosklerosis. Sedangkan hipertensi sekunder merupakan hipertensi yang disebabkan oleh kondisi atau suatu penyakit lain seperti penyakit jantung, ginjal, gangguan hormon, atau kondisi seperti pemakaian alat kontrasepsi, terutama kontrasepsi hormonal dan kondisi kehamilan. Dan ini penting kita bahas karena hipertensi sekunder tidak akan bisa diobati tanpa mengatasi penyebab hipertensi tersebut. Dan penggunaan bawang putih yang kita bahas kali ini adalah pada hipertensi primer atau esensial. Sekarang kita lanjut ke pembahasan bawang putih itu sebagai obat antihipertensi. Bagaimana sih bawang putih itu mampu menurunkan tekanan darah? Jadi, bawang putih itu memiliki kandungan senyawa seperti alisin, tiosulfat, belerang, dan senyawa antioksidan lainnya seperti flavonoid. Dan di antara senyawa tersebut, kandungan terbanyak dalam bawang putih adalah alisin. Contohnya pada penelitian Garcia et al. Pada tahun 2016 pada model hewan percobaan berupa tikus yang diinduksi mengalami hipertensi. Dan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa alisin dari bawang putih dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi ginjal serta jantung. Mekanisme alisin itu dapat menurunkan tekanan darah melalui mekanisme penurunan kepekaan dari pembuluh darah kita terhadap angiotensin 2. Apa lagi itu angiotensin 2? Angiotensin 2 itu merupakan vasokonstriktor dari pembuluh darah. Artinya vasokonstriktor itu adalah dia menyempitkan pembuluh darah kita. Ketika ada angiotensin 2 yang dilepaskan, maka ketika seseorang mengkonsumsi alisin itu, maka pembuluh darah tersebut yang berikatan dengan alisin kurang sensitif terhadap angiotensin 2. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih konsumsi bawang putih itu sebaiknya supaya dia aman gitu. Jadi bawang putih itu memiliki senyawa belerang tadi ya. Nah, senyawa alisin itu merupakan zat aktif utama di dalam bawang putih. Alisin terbentuk ketika ada senyawa alin bersentuhan dengan enzim alinase. Jadi senyawa alisin, ada senyawa alin dan ada enzim alinase.
Nah, enzim alinasi ini adanya kapan? Ketika si bawang putih itu kita kunyah atau kita cincang-cincang gitu, atau kita makan langsung. Alinasi ini dia tidak tahan panas, artinya dia dinonaktifkan oleh panas. Oleh sebab jika kita mengonsumsi bawang putih dan dengan cara yang dipanaskan ya, boleh dimasak atau direbus, terserah. Kalau bersentuhan dengan panas, maka enzim ini akan berkurang kerjanya dan zat alisin di dalam bawang putih juga akan berkurang, sehingga mungkin hasil yang kita dapatkan tidak se-efektif dibanding kita makan mentah atau kita kunyah. Jadi konsumsi bawang putih tersebut ya sebaiknya dengan memakan langsung bawang putih segar tanpa kita masak terlebih dahulu. Berapa dosis yang dianjurkan dalam penggunaan bawang putih sebagai obat anti hipertensi? Oke. Mengonsumsi 1-2 siung bawang putih mentah ya per hari itu dianggap masih aman ya pada orang dewasa. Dan dosis yang efektif atau dosis yang pas untuk manusia berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya tuh sebenarnya belum ada gitu loh. Namun dari penelitian yang banyak itu dosis yang umumnya direkomendasikan dalam literatur itu untuk orang dewasa adalah 4 gram yang saya sebutkan tadi 1-2 siung bawang putih per hari mentah. Atau kalau kita ingin konsumsi dalam bentuk serbuk bawang putih boleh, karena kadang kan yang kita takutkan dengan mengkonsumsi bawang putih yang langsung itu kan bau badan atau bau mulut gitu kan. Ada yang dibuat dalam bentuk serbuk dengan kandungan bahan aktif tadi yaitu alisin, dan dosis yang disarankan adalah 1 tablet bubuk bawang putih kering atau 300 mg dengan distandarisasi untuk 1,3% alin atau 0,6% hasil dari alisin. Atau kalau kita pengen ekstraknya langsung atau alisinnya langsung, itu bisa kita konsumsi 2-3 kali per hari senyawa alisin ekstrak bawang putih itu dengan dosisnya 7,2 ekstrak bawang putih tua per harinya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bawang putih itu dapat mempengaruhi obat lain yang mungkin sedang kita konsumsi? Oke, jadi bawang putih itu tampaknya tidak berpengaruh pada metabolisme dari obat lainnya. Artinya apa? Artinya kalau kita lagi sedang mengkonsumsi obat-obatan lain, maka bawang putih ini tidak akan mengganggu kerja obat tersebut. Nah, meskipun penelitian terbaru pada sukarelawan yang sehat menunjukkan hasil yang bertentangan terkait dengan efek bawang putih itu pada protease inhibitor. Jadi protease inhibitor ini adalah suatu enzim dalam proses koagulasi. Jadi bawang putih ini juga sifatnya adalah antikoagulan. Kalau pasien yang menggunakan atau sedang mengkonsumsi anti pembekuan darah itu disarankan untuk berhati-hati saat mengkonsumsi bawang putih karena sifat anti pembekuan darah tadi. Dan juga disarankan untuk berhenti mengkonsumsi bawang putih dosis tinggi hingga 7-10 hari sebelum operasi dari literatur, karena bawang putih itu dapat memperpanjang jangka waktu perdarahan sehingga nanti luka kita nggak sembuh-sembuh dong. Dan pertanyaan terakhir adalah, apakah bawang putih itu memiliki efek samping? Dari beberapa literatur, efek samping akibat konsumsi bawang putih itu sangatlah jarang dan sifatnya ringan. Efek samping yang paling umum yang sering orang awam temuin itu adalah dia dapat menyebabkan odor ya, bau nafas maupun bau badan. Dan konsumsi bawang putih mentah dalam jumlah berlebihan, terutama saat perut kosong, juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, jadi tetap konsumsinya setelah makan ya. Juga dapat kalau konsumsi bawang putih itu dalam dosis tinggi dapat mengganggu keseimbangan dari mikrobiota baik kita di dalam usus. Jadi bawang putih mampu menurunkan tekanan darah. Namun bukan berarti kita tidak memperhatikan jumlah dan cara konsumsi yang benar atau yang dianjurkan berdasarkan penelitian. Dan lebih bijaksana lagi, dahulu kita cegah hipertensinya daripada kita obati ya, meskipun dengan obat-obatan tradisional. Itulah pembahasan kita kali ini mengenai bawang putih sebagai obat anti hipertensi. Daerah kamu punya bahan alam yang sering juga dijadikan sebagai obat, silakan komen di bawah ini. Nanti kita bakalan kupas tentang bahan alam tersebut berdasarkan penelitian-penelitian yang ada. Oke, that's for me. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Thanks for watching. Bye-bye.